Alhamdulillah Mbak Suci di Muat toh, juga semi pondok pesantren, gitu ya. Mas Hafid juga dari pondok pesantren. Saya akan menyampaikan pesan saya. Yang pertama itu dari dalam surat An-Nisa ayat 21, Allah menyatakan begini. Fala ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum li ba'dhin wa akhadna lakum mitsaqan ghalidha. Jadi di dalam Islam itu pernikahan itu dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha, ahdan wathiqa, yaitu sebuah kontrak yang sangat kuat. Jadi kontrak, jadi menjalin sebuah kontrak yang sangat kuat oleh Allah dikatakan sebagai mitsaqan ghalidh, sebagai sebuah kontrak yang sangat kuat. Karena kontrak ini dia akan membentuk satu keluarga, akan membentuk satu masyarakat yang tidak hanya untuk mencapai kesejahteraan dunia, tetapi untuk mencapai kesejahteraan akhirat. Maka oleh Allah dikatakan sebagai mitsaqan ghalidh. Maka karena dia sebuah kontrak yang sangat kuat, maka Mas Hafid dan Mbak Suci harus menjaga kontrak ini. Ya, itu yang pertama. Pahami bahwa pernikahan ini oleh Allah dikatakan sebagai mitsaqan ghalidha, sebuah kontrak yang sangat kuat. Kenapa kok kuat? Saya akan sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu an. Rasulullah mengatakan begini. Ini pesan saya kepada Mas Hafid juga, kepada Mbak Suci. Apa pesannya? Rasulullah mengatakan begini. Wattaqun nisa, Mas Hafid, bertakwalah di dalam menjaga, memperhatikan perempuan. Bertakwalah, dengan modal takwa itu jagalah perempuan. Ya, wattaqun nisa. Ya, jagalah perempuanmu dengan ketakwaanmu, Mas Hafid. Ya. Kenapa? Rasulullah SAW menyatakan begini. Ya, waqad akhadtum lahunna bi amanatillah. Karena Mas Hafid dan Mbak Suci bertemu itu atas nama amanah dari Allah. Gitu ya. Kita nggak akan menikah kalau tidak dapat amanah dari Allah untuk suruh menikah. Maka Mas Hafid dan Mbak Suci ini sedang menjalankan amanat Allah. Maka wattaqun nisaa waqad akhadtum lahunna bi amanatillah. Mas Hafid, jaga ketakwaanmu, pelihara istrimu dengan ketakwaan, dan pahami bahwa kamu mengambil istri Mbak Suci ini di amanatillah, mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang tadinya Mbak Suci itu tidak halal bagi Mas Hafid, setelah disatukan dengan ajaran Allah, maka menjadi halal dengan apa? Dengan kalimat Allah. Ya, menjaganya dengan kalimat Allah, halal jadi halalnya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat saya yang kedua, Mas Hafid dan Mbak Suci, perhatikan. Kemudian nasihat saya yang ketiga itu adalah Rasulullah SAW, Allah menyatakan di dalam firman-Nya, walaqad arsalna rusulan min qablika, ya, walaqad arsalna rusulan min qablika, dan sungguh kami telah mengutus Rasul sebelum kalian, Rasul Nabi Muhammad SAW, wa akhadna lahum azwaja wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan setiap Rasul yang diutus sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad juga diberi pendamping, yaitu namanya azwajan, istri. Maka Mas Hafid pahami, Mas Hafid sedang mengikuti petunjuk Allah, bahkan seluruh Nabi juga sama menikah seperti ini. Ya, maka yang ayat Al-Quran yang terakhir ingin saya sampaikan, firman Allah adalah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dan seterusnya. Maka pahami Mas Hafid dan Mbak Suci bahwa pernikahan ini oleh Allah dinyatakan sebagai wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah pernikahan ini. Maka pernikahan ini dijaga karena kalian sedang menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah jam berapa Pak Ahmadi? Belum, masih jam 11 lewat dikit. Masih aman. Masih ya. Masih lewat 32.
Kemudian yang berikutnya, ini Mas Hafid. Mas Hafid ini lahir tahun berapa Mas Hafid? 95. Ada yang menyatakan Mas Hafid ini generasi milenial. Dia generasi milenial. Ada yang mengatakan lagi generasi Z. Apa itu generasi milenial? Generasi milenial itu generasi yang tumbuh di era teknologi. Dia lahir waktu itu belum begitu kencang teknologi, tapi kemudian mengalami generasi di mana teknologinya sangat padat, sangat luar biasa sekarang. Itu generasi milenial. Ada generasi Z namanya. Nah, Mas Hafid dan Mbak Suci itu masuk pada generasi milenial. Apa generasi yang tumbuh di era teknologi? Saya akan menyampaikan salah satu penelitian yang dilakukan oleh Simon Sinek. Ini orang Amerika, ya, dia motivator dan penulis yang sangat terkenal. Simon Sinek itu, generasi milenial itu diidentifikasikan dengan 4 hal. Maka nanti diperhatikan Mas Hafid. Diperhatikan ini. Generasi milenial diidentifikasi dengan 4 hal. Yang pertama, yaitu adalah parenting. Apa yang terjadi sekarang ini? False parenting strategy. Banyak keluarga yang mengalami metode pengelolaan keluarga yang salah. Contohnya apa Pak? Yang paling gampang, HP. Sing lanang nyekel HP, sing wedok nyekel HP, dolanan HP, asik karo HP ini tinimbang asik karo bojone. Nah, ini terjadi Pak. Saya berulang kali Pak menerima keluhan karena masalah HP. Itu generasi milenial. Maka nanti pun ketika punya anak, jangan sampai anakmu lebih dekat kepada HP daripada kepada orang tuanya. Maka saya tidak ada kebijakan HP bagi anak-anak saya. Pakai HP-nya abinya. Ya, karena mereka belum bisa mengendalikan. Itu yang pertama, false parenting strategy. Strategi pengelolaan keluarganya yang salah karena apa? Terlalu sibuk dengan HP. Maka perhatikan itu Mas Hafid dan Mbak Siti. Ya. Maka strateginya harus benar, ya. HP bisa menjadi alat pembelajar, bisa menjadi alat penghancur. Yang kedua apa? Yang kedua ada namanya teknologi. Jadi generasi sekarang itu sangat dekat dengan teknologi dan tidak mungkin untuk terhindar dari itu. Tapi yang salah apa? Yang salah adalah imbalances, ketidakseimbangan antara mengakses dunia nyata dengan dunia yang tidak nyata. Sehingga sekarang generasi itu muncul generasi yang terlalu asik dengan keluhan. Ada seorang istri yang sudah mulai HP-nya ketika dipegang oleh suaminya nggak mau. Jangan, ketakutan kalau dia tahu kunci format untuk buka HP-nya. Begitu juga suami takut kalau HP-nya dipegang oleh istrinya karena banyak rahasia yang tercatat di dalamnya. Ini hati-hati. Ya. Nah, itu ada yang kedua namanya imbalances, ketidakseimbangan. Maka seimbangkan antara kehidupan nyata dengan kehidupan yang tidak nyata. Apa? Yaitu tadi. Teknologi itu gunakan untuk yang baik. Seimbangkan. Maka anak kita, Pak, harus sering berkomunikasi dengan kita, jangan sering berkomunikasi dengan HP. Maka tadi saya diperkenalkan dari Pak. Oh ini Bu Dine, iki Pak Dine, ketemu ngobrol. Ya, itu luar biasa. Karena itu tujuan kita menyatu. Ketemu ngobrol. Iki Pak Dine, iki Bu Dine, iki Pak Lee. Yang sekarang ini agak susah. Itu yang kedua, apa? Imbalances, tidak seimbang. Kemudian yang ketiga apa? Namanya impatient. Apa itu? Impatient itu tidak sabar. Muncul generasi-generasi yang nggak sabaran saya kira. Saya pernah Pak, ada seorang suami dan istrinya datang ke rumah nangis sekenceng-kenceng maknya Pak di depan saya. Kenapa? Karena mereka menyesal sekali 5 tahun hidup serumah Pak. Itu suaminya kalau marah ngomongnya begini Pak, tak cerai kamu, tak cerai kamu, tak tolak kamu. Itu sudah berpuluh-puluh kali terjadi. Ketika datang ke rumah saya tanya, lah kamu ketika mengucapkan itu niat benar atau enggak? Iya Ustaz, saya niat benar waktu itu menceraikan. Nah begitu. Akhirnya ya saya tidak bisa mengatakan. Ya Anda berarti sudah lepas gitu.
Maka pahami Mbak Suci dan Mas Hafid, ini terutama Mas Hafid, kata-kata tolak, kata-kata cerai dikubur pada bumi yang paling dalam. Semarah apapun, jangan pernah mengucapkan itu. Jangan pernah dikubur, pokoknya wis ora dilalek nih kata-kata itu. Jangan dipakai, dikubur. Ya, kalau sudah fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghaira. Kalau sudah tolak bain kubur repot, maka jangan sampai terjadi. Kemudian itu impatient, generasi yang tidak sabaran, Pak. Apa-apa emosi, apa-apa marah. Karena apa? Sekarang itu kan gampang. Pengen beli buku, klik. Pengen beli makanan, GoFood. Pengen beli apa, klik, klik. Pengen nonton apa, klik, klik, klik. Semuanya ada. Sehingga muncul generasi-generasi yang pengennya instan dan tidak sabar. Dalam hal ini agama berperan. Agama berperan. Jadilah generasi-generasi yang sabar. Suami yang sabar, istri yang sabar. Begitu. Ketika suami tidak suka dengan satu perilaku istrinya, yakini masih banyak perilaku istrinya yang dia sukai. Begitu juga ketika seorang istri kok tidak suka dengan perilaku salah satu perilaku suaminya, masih ada ratusan perilaku yang disukai oleh istri. Itu, ya. Kemudian yang terakhir yaitu adalah incorporate community. Generasi pada saat sekarang ini hidup pada generasi sing nggak peduli satu dengan yang lainnya. Wis nyekel HP saya, Pak. Saya ketemu murid saya kadang yang di SD itu. Kalau saya ajak ngobrol kadang ngobrol hanya, hah, iya, iya, gitu. Nggak ada omongnya sama sekali, Pak. Setelah itu apa? Dijak ngobrol gitu. Dan setelah itu megang HP. Padahal ketemu karo gurune, Pak. Ya, yang akrab gitu, yang mbak ngobrol gitu ya. Enggak, Pak. Itu generasi silent generation, generasi yang diem. Pokoknya nek aku wis seneng ya wis sak karepku dhewe. Ya lo gue ada gue. Itu generasi yang namanya incorporate community. Komunitas yang sudah tidak peduli, tidak care dengan satu dengan yang lain. Maka kita harapkan keluarga yang terbentuk ini tadi sudah dikenalkan, nanti lebih kenal lagi, lebih akrab lagi, sehingga pada era teknologi ini, teknologi tidak membatasi silaturahmi, keakraban kita bersama. Dan yang terakhir, doa toh? Oke, langsung toh. Doa saya, mari kita bersama-sama berdoa dengan ikhlas. Semoga Allah menurunkan keberkahan kepada keluarga Mas Hafid dan Mbak Suci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa nasyhadu bi annaka la ilaha illallah antal ahad antas samad antal ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berkahilah keluarga Mas Hafid dan Mbak Suci dalam segala kondisi, baik dalam kondisi senangnya maupun dalam kondisi di mana mereka berdua membutuhkan kekuatan untuk berjuang. Berkahilah mereka ya Allah, dan kumpulkanlah mereka berdua ya Allah di dalam keberkahan-Mu ya Allah, dan lahirkanlah dari mereka ya Allah generasi-generasi yang saleh dan salehah, yang tidak hanya bermanfaat di dunia namun juga akan membangun kejayaan akhirat. Ya Allah, pada hari ini kami menghadiri walimatul arus ini ya Allah. Jadikan kedua keluarga ini keluarga yang berada dalam naungan rahmat-Mu ya Allah. Dekatkanlah hati-hati mereka menjadi hati-hati yang Kau hiasi dengan kasih sayang. Lembutkanlah lisan-lisan mereka menjadi lisan-lisan yang senantiasa mengeluarkan kalam-kalam yang baik. Jadikanlah Mas Hafid suami-suami yang sabar dan penuh ketaatan kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah Mbak Suci menjadi istri yang salehah, istri yang menjadi dambaan bagi suaminya, dan jadikan keluarga mereka keluarga yang juga menjadi investasi bagi keluarga besar, baik dari Mbak Suci maupun dari keluarganya Mas Hafid. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.